Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Arya Saputri 17.10201 akan menjelaskan sedikit tentang peraturan perencanaan pembangunan daerah. Nah, seperti yang kita lihat di slide selanjutnya, ada pengertian perencanaan daerah, dasar hukum, langkah penyusunan pembangunan daerah, dokumen perencanaan yang dipersiapkan, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan, serta prinsip pembangunan daerah. Apa itu perencanaan pembangunan daerah? Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan ini akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan atau action plan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif, dapat dilaksanakan, dan aplikatif dapat diterapkan. Dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. Dokumen perencanaan yang dipersiapkan yaitu ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 tahun. Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Kemudian Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode dalam 1 tahun. Kemudian di sini adalah langkah penyusunan pembangunan daerah, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan yaitu untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, kemudian untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, dan untuk menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Di sini ada prinsip pembangunan daerah. Transparan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara. Kemudian responsif, dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah. Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Kemudian efisien, yaitu pencapaian keluaran atau output tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran yang maksimal. Kemudian yang terakhir di sini ada berwawasan lingkungan, yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Kemudian partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Terukur adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta untuk mencapainya. Berkeadilan, keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. Dan yang terakhir, berkelanjutan merupakan pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, dan kesejahteraan. Mungkin itu sekian sedikit penjelasan saya tentang perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.